Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Joseph Christian dengan NIM 19 200214. Ada Muhammad Rizky Rahucan dengan NIM 19 431. Ada Posma Hans Albert 19 200642. Ada Iqbal Pambagio 19 2004-24. Ada Andika 19 2003-82 dan Pramudia Gilang Pamukas dengan NIM 19 2005-27. Dan yang terakhir ada Reza Ferdiansyah dengan NIM 19 2002-49 saya. Berikut penjelasan dari TOGAF. TOGAF adalah implementasi kerangka kerja AE yang sesuai untuk manajemen teknologi dan perspektif praktis dan agenda penelitian. TOGAF menggambarkan proses sistematis transformasi teknologi dari ide dan persyaratan strategis menjadi produk, sistem atau solusi yang dapat diterapkan dan didokumentasikan. Oke, ini bagian dari Architecture Development Method atau ADM. Di sini ada preliminary. Di sini ada A titik architecture vision, langsung ke sebelah sini. Ini alurnya ya. B business arsitektur, lalu ke alur C information system architecture, lalu ke D teknologi arsitektur, lalu ke E opportunities and solution, lalu ke F migration planning, lalu ke G ada implementation governance, H ada arsitektur change management, lalu tengah-tengahnya ada recruitment management. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, dalam perusahaan toko Rusdiani, kami tuh menjual yang namanya kayak semacam sembako gitu. Jadi toko kami tuh kayak menjual semacam bidang sembako seperti LPG dan air mineral ataupun air isi ulang. Lalu selain itu kami juga memiliki media penjualan baik secara offline maupun online. Jadi kami ini bisa diakses melalui via website gitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Rahucan. Tujuan 1. Menetapkan arsitektur capability. 2. Menentukan arsitektur capability yang ingin dicapai. Output 1. Organizational model for enterprise architecture. 2. Tailored architecture framework. 3. Initial architecture repository. 4. Architecture governance framework. Preliminary phase. Arsitektur vision berfungsi untuk menjelaskan tentang ruang lingkup perancangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, membuat visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan perancangan arsitektur. Tujuan membuat VHEC level dari kapabilitas dan nilai bisnis. 2. Mendapatkan persetujuan untuk statement of arsitektur yang diajukan. Output pernyataan pekerjaan arsitektur yang disetujui. Prinsip arsitektur, penilaian kemampuan, kerangka arsitektur yang disesuaikan, visi arsitektur, rencana komunikasi, penyataan prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan driver bisnis. Langkah-langkah fase arsitektur vision.
1. Membuat proyek arsitektur. 2. Identifikasi stakeholder. 3. Konfirmasi mengurangi tujuan. 4. Evaluasi kapabilitas bisnis. 5. Menilai kesiapan transformasi bisnis. 6. Mengidentifikasi cangkupan. 7. Konfirmasi dan mengurangi prinsip arsitektur. 8. Membuat visi arsitektur. 9. Mendefinisikan target arsitektur, value proposition, dan KPI. 10. Mengidentifikasi risiko transformasi bisnis. Misi organisasi: menyesuaikan harga produk IPG dengan pasaran, meningkatkan partisipasi pelanggan Indonesia dalam memproduksi LPG, air mineral, dan air isi ulang, memberikan harga yang sesuai dengan pasaran. Berikutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri, Reza Ferdiansyah, dengan NIM 19200249. Berikutnya ada Business Arsitektur. Business Arsitektur merupakan salah satu fase yang terdapat pada perancangan TOGAF ADM yang menggambarkan perancangan bisnis perusahaan serta kebutuhan bisnis yang diperlukan perusahaan. Berikut contoh, ada use case diagram dan analisis value chain. Berikutnya ada misi organisasi. Yang pertama itu ada menyesuaikan harga produk dengan pesaing. Yang kedua, meningkatkan mutu kualitas pada setiap produk yang dijual. Dan yang ketiga, menjadi agen toko yang murah dan berkualitas dalam menjual sebuah produk. Berikutnya arsitektur vision fase A. Nah, di sini ada prinsip arsitektur. Yang pertama tuh ada prinsip bisnis, dan hasilnya itu arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok yang fungsi dari perusahaan. Prinsip bisnis pada UD Toko Rusdiani adalah menjual LPG dan air mineral baik isi ulang atau asli baru. Berikutnya ada prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh user atau pengguna, baik itu admin dan karyawan. Berikutnya ada prinsip data. Hasilnya data yang ada harus dikelola dengan baik dan memastikan tempat penyimpanan akurasi, dan data yang ada dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat data dibutuhkan. Berikutnya ada prinsip teknologi. Dari hasilnya menggunakan software dan hardware yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah infrastruktur teknologi, dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan, serta dapat mengintegrasikan kegiatan bisnis. Berikutnya ada prinsip arsitektur. Yang di sini ada beberapa poin dari drivernya. Yang pertama itu ada what, deskripsinya adalah data pelanggan, data pesanan, dan data karyawan, data barang, data laporan, keuangan, dan data penjualan. Yang kedua ada who, deskripsinya adalah stakeholder atau pemilik UD Toko Rusdiani. Yang ketiga ada where, dan dideskripsikannya adalah Jalan Dupak Magersari, Gang 1, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60171. Yang keempat ada when, yaitu dari tahun 2020. Yang kelima ada why, deskripsinya untuk membantu dalam pengelolaan usaha UD Toko Rusdiani. Dan yang terakhir ada how, dideskripsikannya adalah perancangan arsitektur enterprise. Ini akan menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM. Berikut ada future state plan.
Di sini ada keterangannya adalah aplikasi target. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Andika. Ya, terima kasih Reza Ferdiansyah. Di sini ada value chain diagram. Di sini ada support activity yang di dalamnya ada pengelolaan keuangan dan aset, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen rumah sakit, dan audit dan manajemen risiko. Di sini ada primary activity. Inbound logistik itu ada penerimaan, permintaan, pelayanan, penunjang. Lalu operation, koordinasi dan administrasi permintaan, pelayanan, penunjang. Terus ada outbound logistik, pelaksanaan, permintaan, pelayanan, penunjang. Lalu ada marketing, pengelolaan hubungan kerjasama. Terus ada service, memonitoring dan evaluasi. Lalu margin. Nah, di sini lalu ada class diagram. Yang pertama ada pengiriman. Di dalam pengiriman itu ada ID pengiriman, nama pemesan, alamat pemesan, tanggal pemesan, nama pengirim, lalu jarak. Dan di dalam pengiriman ini ada pesanan lalu pegawai. Pesanan, di dalam pesanan ada ID pesanan, tanggal pesanan, total harga pesanan, dan status pesanan. Lalu ke barang, di dalam barang itu ada ID barang, nama barang, status barang, jumlah barang, dan nomor rak penyimpanan. Nah, di laporan penjualan ada tanggal laporan, ID barang, dan ID penjualan. Nah, lalu kita ke pegawai. Di dalam pegawai itu ada ID pegawai, jabatan, nama, umur, absensi, lalu gaji. Lalu di dalam gaji itu ada bulanan, jumlah uang, status gaji, dan ID pegawai. Information System Architecture. Requirement A. Aplikasi pemesan secara online. 1. Aplikasi dapat memesan gas LPG atau air mineral, baik itu asli maupun isi ulang secara online. 2. Aplikasi dapat menentukan rute terdekat dan terbaik untuk pengiriman barang. Yang ketiga ada aplikasi dapat menerima pembayaran melalui transfer bank atau melalui pembayaran cash on delivery atau COD. Keempat ada aplikasi dapat mencatat data pesanan dan data penjualan. Yang B, sistem informasi web di kantor. 1. Web dapat menerima atau menyimpan data yang dapat didapatkan dari aplikasi A. 2. Website yang mencatat data stok barang dan kondisi barang yang ada di gudang. 3. Website dapat mencatat data karyawan. 4. Website dapat memberikan laporan keuangan baik uang pemasukan maupun uang pengeluaran. Businer Arsitektur Pas B. Di sini Businer Arsitektur lanjutannya berfungsi untuk menetapkan kapabilitas arsitektur yang sesuai dengan prinsip pada Toko Rusdiani. Tujuannya mengembangkan arsitektur bisnis target, mengidentifikasi kandidat arsitektur. Nah, lalu outputnya ada model organisasi untuk arsitektur toko, menyesuaikan kerangka arsitektur, merepositori arsitektur awal, dan kerangka tata kelola arsitektur. Business driver. Di sini ada modal, pemasukan, pengeluaran. Data dissemination diagram. Di sini ada data dissemination diagram. Yang kuning itu keterangannya untuk melihat entitas data target. Lalu yang berwarna pink untuk melihat aplikasi target, dan lalu yang ungu itu untuk melihat aplikasi di luar bidang yang memiliki keterkaitan. Contohnya seperti yang ada di gambar tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Posma Hans Albert. Selanjutnya saya Posma Hans Albert ingin menjelaskan aplikasi arsitektur fase C. Di sini ada tampilan application model jaringan. Di sini aplikasi dapat diakses
oleh komputer kasir dan komputer pemilik menggunakan internet. Lalu komputer kasir dan komputer pemilik terhubung melalui LAN. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Pramudia Gilang Pamungkas dengan NIM 19-207. Aplikasi teknologi arsitektur. Pada fase ini dilakukan pembangunan arsitektur teknologi yang diinginkan. Dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Yang di sebelahnya ada kebutuhan teknologi. Yang pertama, 2 komputer dengan spek Windows 10, Intel Core 13, RAM 2 GB dan hard disk 1 TB. Yang kedua, mesin struk nota. Yang ketiga, cloud server. Selanjutnya, opportunities dan solution fase E. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pambagio dengan NIM 19200-424 dan kelas 19.6A.05. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu Application Architecture. Berfungsi untuk menjelaskan evaluasi dari perancangan arsitektur yang telah disusun pada fase sebelumnya. Fase ini dirancang dengan sumber data diambil dari wawancara dan dokumentasi salah satu yang bernama Toko Rusdiani yang menjelaskan hasil identifikasi proyek yang menjadi usulan dalam usaha pemenuhan gap, termaksud persiapan dan hal yang berkaitan dengan proyek usulan yang ada pada bidang pelayanan penunjang Toko Rusdiani. Lanjut. Ya, kesimpulannya. Berdasarkan hasil pembahasan dalam karya ilmiah ini, dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Karya ilmiah ini dapat mengembangkan sebuah rencana arsitektur enterprise dalam perusahaan yang diharapkan tata kelola dalam studi kasus kali ini adalah sistem informasi dan aplikasi untuk UD Toko Rusdiana bisa menganalisis dan membenahi kelebihan maupun kelemahan manajemen kualitas arsitektur enterprise pada saat ini. Dengan suatu perencanaan arsitektur enterprise yang menggunakan framework TOGAF atau The Open Group dengan metode ADM atau Application Development Method, perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan teknologi, sehingga akan mempermudah dalam merancang arsitektur enterprise untuk mengembangkan suatu sistem baru. Yang kedua, yang terakhir, implementasi sistem dan aplikasi yang akan dibuat pada atau memudahkan UD Toko Rusdiani dalam melakukan penjualan pencatatan dalam usaha yang dijalankan. Sekian dari saya, Iqbal Pambagio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.